Semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung, kan bukan menghitung, membuat grafik efficient frontier dengan contoh tiga saham dalam portfolio sebagai berikut yang di samping ini ya. Nah, langkah-langkahnya agak panjang. Silakan ikuti langkah saya satu persatu. Pertama-tama kita buka dulu file Excel kosong. Pilih tiga saham ya. Kita cepat saja ya, karena proses ini sudah ada di YouTube saya sebelumnya, jadi saya nggak akan terlalu banyak mengulangi lagi. Misalkan saya pilih BBRI, Astra, sama Indofood. Kemudian untuk tanggalnya, saya cepat aja. Saya mengambil data 1 tahun terakhir. Sorry, 1 tahun terakhir. Nah, saya pertama dapatin harganya menggunakan rumus stock history. Ini. Oke. Oops. Oke. Kemudian numbers. Tidak usah ada koma. Yang sebelahnya. Semuanya pakai numbers ya. Sama aja sih sebenarnya. Mau numbers, mau apa. Ini cuma untuk kerapian aja. Nah, kemudian dapatlah harga saham selama 1 tahun terakhir dari 30 Juni ke 31 Juli. Oh, sorry, 1 tahun 1 bulan ya. Nggak apa-apa sih. Tinggal take out aja yang 30 Juni. Nah, kemudian kita hitung return-nya. Return bulanannya. Sama dengan ini. Bagi ini minus 1. Nah, pertama kita cari average return. Sama dengan average. Di setahun kan. Setahun kan saya annualize ya. Sama dengan 1 plus return. Pangkat 12 karena datanya bulanan. Oke, didapatlah return dari BRI, Astra, dan Indofood. Kemudian kita hitung varian dan standar deviasi. Varian, standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varian. Nah, kemudian standar deviasi disetahunkan. Nah, kalau standar deviasi, cara mensetahunkannya dikali akar 12. Square root setengah, square root boleh, pangkat setengah juga boleh. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung covariance. 1, 2, covarian 1, 3, covarian 2, 3. Kalau udah 4 berarti 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 4 gitu ya. Covar, covarian dari 1 PRI dengan 2 ASI. Kemudian covar juga antara BRI 1 dengan Indofood 3. Enggak. Oh ya, kurang 1. Kemudian covar 2, 3 berarti Astra
dengan Indofood. Oke, sudah dapat. Selanjutnya kita menyusun menghitung risk and return portfolio. Portfolio berarti kan harus ada bobot. Ya, bobot di sini berarti sama dengan 3 saham ini lagi. Ya, misalnya saya buat portfolio dengan 50% PBRI, 25% Astra, 25% Indofood. Totalnya adalah 100. Kemudian saya di sini membuat matriks. Ya, matriksnya adalah varian 1, varian 2, varian 3. Kalau 4 tinggal ditambahkan lagi ya. Kemudian kalau antara 1 dan 2 berarti cover 1, 2. 1, 3 berarti cover 1, 3. Nah, kalau 2 dan 3 berarti cover 2 dan 3. Nah, kemudian kita bisa memasukkan angkanya sebagai berikut. Varian 1, varian 2, varian 3, covarian 1, 2. Covarian 1, 3, covarian 2, 3. Oke. Nah, kemudian untuk kepentingan matriks itu bobotnya ada yang versi berdiri, ada yang versi mendatar. Kalau ini yang mendatar sudah, kita bikinnya versi berdiri. Nah, selanjutnya kita menghitung variance portfolio. Ini lebih detailnya bisa baca saya punya YouTube yang sebelumnya ya. Ini begini, koma, begini, tutup kurung, kemudian koma lagi ini. Nah, ini adalah variance portfolio, standar deviasi portfolio itu adalah akar daripada variance. Ya, sini sama ya, ini variance. Square root-nya adalah standar deviasi. Ini bulanan, jadi kita setahunkan standar deviasi portfolio annualize. Nah, sama dengan ini kali akar 12. Mau square root mau pangkat setengah boleh. Sorry. Jadi sama dengan square root 12 dikali angka di atas. Nah, didapatlah resiko portfolio. Kemudian di sini saya juga butuh return portfolio. Nah, return portfolio lebih gampang. Sum produk. Jadi perkalian antara bobot dengan return disetahunkan. Oke, jadi kita sudah dapat berdasarkan skenario 1 ini resikonya, saya taruh sini aja ya. Resikonya 10%, returnnya 20%. Nah, di sini saya bikin untuk persiapan grafik yang di sebelah sini, kita mesti bikin dulu skenario ya. Misalnya skenario portfolio 1. Dia punya, Nah, jadi ini sahamnya. Di sini aja ya. Ini, ini, ini. Nah, kemudian ini bobotnya. Saya sebutlah di sini skenario portfolio 1. Nah, di sini ada risk, ini ada return.
Nah, ini kita bisa ini bisa copy ke samping ya. Jangan di blok sekaligus ya. Kalau kamu blok sekaligus, kamu paste di sini. Jadi ini. Tapi kalau kita misalkan klik sekali, comment, klik lagi. Jadi kita klik dua sel yang berbeda. Control kalau di Microsoft Windows ya. Nah, dia langsung keluar values ya. Jadi portfolio satu ini menghasilkan risk 10%, return 20%. Saya ganti. Ini jadi 25, ini jadi 50. Nah, otomatis angkanya sudah ada. Kita copy di sini. Skenario 2 seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan 11 dan 15. Oke. Skenario 3, misalnya di sini yang 50, ini yang 25. Ini. Nah, Anda bebas mau bikin 100, 200 skenario juga silakan. Nah, kalau ini saya grafikkan, Bapak Ibu, ya, cara menggrafikkannya kita pakai skenario XY, ya, insert XY chart, yang ini, oke. Nah, cuman grafiknya kita mesti perbaiki sih, karena dia memang harus manual. Select data, oke. Name-nya adalah yang ini, portfolio 1. Dia punya risk itu sebagai X, dia punya return sebagai Y. Nah, portfolio 2 ini, nah, delete dulu, klik ini, delete dulu, klik ini, delete dulu yang kedua, add lagi portfolio 3, sorry, portfolio 3, ini X, ini Y. Oh, kayaknya di yang ketiganya kurang. Nah, ini kita pakai yang 3 ini. Oke, ya. Dapatlah beberapa titik-titik seperti ini. Tapi ini bukan efficient frontier, ya. Ini cuma risk and return. Di mana portfolio 1 seperti ini. Nah, kalau efficient frontier itu apa? Efficient frontier itu sederhananya adalah pada tingkat resiko tertentu, return-nya paling tinggi. Ya, ini kan risk. Sumbu X ini risk. Sumbu Y ini return. Jadi, kalau yang resikonya 10%, paling maksimalnya bisa return berapa sih? Itulah efficient frontier. Nah, untuk bisa mendapat itu, Anda bisa melakukan percobaan, 1000 kali percobaan juga boleh. Misalnya ini 10%, ini 10%, ini 80%. Ya. Nah, kemudian Anda copy ke samping. Terus dicari nih, kira-kira yang paling tinggi yang mana. Atau cara lainnya, kita bisa melakukan dengan menggunakan fungsi solver yang ada di Excel. Ya, jadi kita klik solver. Solver ini. Oke. Nah, untuk mensolver ini, pertama-tama kita set return portfolio. Ya, return portfolio. Jadi yang K ini, saya nggak tahu kenapa punya saya agak lari ya. Kemudian dengan mengganti bobot 3 ini, ya kita kan mau ganti bobot 3 ini supaya dia dapat yang paling tinggi. Kemudian, sorry, ini value yang K12. Ini, ya, return, ini 19 ya. Kita maksimumkan dengan mengganti 3 ini. Kemudian kita tambah constraint. Constraint pertama jumlahnya harus sama dengan 100%.
Jadi 1 di sini. Oke, add lagi. Nah, resiko, ya, ini resiko. Yang ini ya. Nah, itu misalnya sama dengan di 10%, 0,1. Ya, jadi cara bacanya, kita set ini menjadi maksimal dengan mengganti 3 ini, di mana constraint-nya adalah risk-nya 10%, ini. Kemudian totalnya harus 100%, total antara 3 ini. Nah, kadang-kadang tidak semua ada jawabannya. Tapi kalau ada, nanti dia akan keluar. Solve. Nah, solver cannot find feasible solutions. Nah, berarti nggak ada jawabannya. Ya, kita mesti ganti yang lain. Oke, coba ya. Kita perbesar. Nah, kalau 10% nggak bisa, kita coba misalnya 11%. Kita ganti dia punya apa? Dia punya standar deviasi bukan 10 tapi 11, 0,11%. Kita coba solve lagi. Nah, ketemu solusinya. Solver find solution. Jadi harus dibaca ya. Nah, di sini berarti ini di sini kita copy. Nah, ini efisien 11%. Artinya dengan risk 11% itu BBRI 62, ASI 28, Indofood 10, atau kalau kita mau munculin koma-komanya ya. Nah, inilah yang paling efisien. Kita copy di sini, taruh di sini. Nah, kita mau coba lagi, misalnya efisien 12%. Berarti di solver tadi, data solver, kita ganti menjadi 0,12. Oke, solve lagi. Nah, found solution artinya ada jawaban. Di sini kita bisa copy. Kemudian ini adalah risk and return-nya. Nah, efisien. Terserah sih ya mau kelipatan 1%, 2%, 2,5%. Yang jelas kalau bisa ada solusinya. Kalau nggak ketemu solusinya ya nggak bisa apa-apa juga. 13% kita ke data solver, kita ganti jadi 0,13. Oke, solve lagi. Masih ada jawaban. Oke. Ini, oh, Indofood-nya sudah jadi 0 di sini ya. Kemudian ini 13,27. Oke. Kemudian kita coba bisa nggak efisien di 14%. Atau efisien di 14%. Data solver kita change jadi 0,14, solve. Ya, masih ada jawabannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini risk and return-nya. Nah, tinggal kita tambahkan lagi. Ini kan yang berdasarkan simulasi yang kita lakukan. Nah, kalau kita tambahkan datanya, select data, kita tambah ya. Ini tadi yang efisien 11. Kemudian X-nya itu adalah yang ini. Y-nya adalah yang ini. Tambahkan lagi. Efisien 12. X-nya ini. Ini.
Tambah lagi efisien 3. Oh, sorry. Ini X-nya yang ini, namanya ini, yang terakhir efisien 14, X-nya ini, Y-nya ini. Nah, itu. Jadi grafik-grafik yang skenario 1 ya. Uh, ini, ini, ini. Oh, ini kebetulan mendekati ya. Nah, jadi kalau efficient frontier itu kan titik-titik yang terjauh. Artinya kalau saya, misalnya Anda tadi yang ini portfolio 3 kan. Portfolio 3 Anda dengan resiko 11% menghasilkan return 15. Sementara kalau dengan efisien 11% itu dengan resiko yang mendekati, tapi dia menghasilkan return 23%. Nah, jadi daripada Anda punya portfolio misalnya 25, 25, 60, lebih baik 61, 27, dan 10%. Nah, jadi inilah grafik efficient frontier. Tentu Anda bisa bereksperimen, bikin aja 100, 200 skenario di bawah. Dan kalau misalnya mau cepat ya, nggak perlu dinamain satu persatu, bisa seperti ini. Misalkan saya pakai ini 30, ini 50, ini 20. Oke. Nah, dapatlah ini kan. Misalnya saya bikin di sini 1, terus saya ganti lagi menjadi 25, 45, 30. 2, ya, saya bikin lagi 55, 30, ini 15. Ya, contoh. Jadi dari simulasi-simulasi atau kita try and error ya, dapat 3 ini. Nah, daripada satu-satu Anda bisa seperti ini. Select data, ya, kita tambah, kita kasih nama lainnya. Nah, untuk X-nya kita blok 3 ini langsung. Untuk Y-nya sama, kita blok 3 ini langsung. Oke. Nah, dia nanti satu warna lainnya seperti itu. Ya, jadi dia muncul seperti ini. Uh, tapi ya yang paling efisien kemungkinan tetap ada yang tadi di luar ini. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya sempat ada satu di sini ya. Dia berapa ini? Ini 11 dengan return 16. 11,59. Nah, kebetulan kita nggak ada yang 11,59. Kalau misalnya kita mau tes, bisa nggak sih 11,59 itu lebih efisien daripada sini? Ya, kita bisa tes sendiri. Misalnya di sini kita ganti data, solver, kita ganti jadi 11,59. 11,59. Solve. Ketemu? Ya. Nah, kalau yang efisien di 11,59 ini itu adalah di return-nya segini, resikonya ini kita taruh di sini, kita tambahkan. Efisien 11,59, kemudian ini resikonya ini. $11,59. Kayaknya dia mendekati ya, makanya mungkin dia apa menimpa satu sama lain seperti itu. Ya, tapi kurang lebih kalau kita mau efisiennya di 11,59 ini kan 16,82. Kalau ini 24%. Sehingga bisa dikatakan yang portfolio apa namanya? Portfolio yang kita susun secara manual itu kelihatannya tidak akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan Fusion Solver karena dia akan melakukan simulasi sedemikian rupa
sehingga bisa mendapatkan itu. Oh, ini sorry, ini bukan 11, ini 10 kayaknya. 10,61, 21%. Ya, nanti tinggal kita cari kalau misalnya 10,61 dengan efficient frontier, portfolionya seperti apa. Seperti itu. Nah, cara ini Bapak Ibu terus terang punya banyak sekali hal-hal yang menurut saya bisa di apa namanya? Bisa dipertanyakan. Ya, pertama begini, return ya. Kita kan berasumsi return dia di masa lalu, yaitu 1 tahun terakhir, akan menjadi acuan untuk proyeksi ke depan. Sementara kalau dari sisi teknikal mungkin benar. Kalau dia trennya naik, naik terus. Tapi kalau di fundamental tidak. Kalau dia sudah naik banyak, mungkin dia malah akan turun. Sehingga return saham yang berdasarkan historis ini bisa aja salah. Kenapa? Karena setahun terakhir BRI sudah naik 31. Indofood baru naik 9. Siapa tahu gitu kan. Karena naiknya lebih sedikit, fundamentalnya bagus, naiknya malah lebih tinggi. Sementara ini karena sudah naik 31%, siapa tahu sudah agak flat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan adjustment, harus kita adjust itu return. Ya, cara adjustnya bagaimana? Diganti menjadi perkiraan return 1 tahun ke depan. Jadi daripada menggunakan data historis, kita menggunakan proyeksi return setahun ke depan, return saham-saham ini berapa. Nah, jadi persentase saham returnnya kita ganti manual, seperti itu. Nah, kalau resikonya bagaimana? Resikonya tidak usah. Jadi resiko itu diasumsikan hubungan antar saham yang terjadi di masa lalu ini akan kembali terulang. Jadi cukup yang diganti adalah yang returnnya saja. Nah, kemudian kalau grafik ini, sekali lagi, tergantung trial and error. Jadi kalau kita lihat di buku teori, misalnya dia bilang efficient frontier itu ya grafik yang di sini, Bapak Ibu. Ya, grafik yang untuk tingkat resiko tertentu, return yang diperoleh yang paling maksimal. Nah, kira-kira seperti ini, membuat efficient frontier risk and return. Apabila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa di komen YouTube ya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.